Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedang yang berbahagia, sebelum kita memulai bincang dhamma pada pagi hari ini, marilah kita bersikap anjali untuk menghormati guru kami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Satyam Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi ini saya ingin memulai perbincangan dhamma dengan melihat beberapa fenomena viral di media sosial. Bagi yang mengikuti perkembangan media sosial, kita bisa tahu kalau kita tidak follow khusus satu channel atau satu pemberitaan, biasanya berita yang sering masuk itu bebas masuk ke gawai kita. Nah, entah kenapa di gawai saya yang sering masuk itu sharing tentang, karena saya mengikuti sering klik-klik yang channel tentang pembahasan agama, saya sering dihubungi channel-channel orang yang sedang bahas agama apapun itu. Jadi ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islam. Yang Buddhis tentu saja ada, karena mulainya kan kliknya dari channel-channel Buddhis. Karena kita sering klik yang channel-channel agama, mesin entah apa mesin yang bekerja di media sosial itu, umpamanya Facebook, dia akan lihat orang cenderung klik yang urusannya agama. Jadi dikirimnya yang unsur-unsurnya agama. Nah, yang menarik adalah kalau saya dengar pembahasan pemaparan agama-agama lain, kita akan sering dengar kalau mereka sering menggunakan istilah dalil. Untuk kehidupan ini sehari-hari, kalau untuk saya bekerja yang halal yang seperti apa? Wah, ada dalilnya. Termasuk yang lagi tren katanya poligami, ada dalilnya enggak? Ada. Terus untuk hubungan mata pencarian, bekerja seperti ini, boleh enggak? Ada dalilnya enggak? Ada. Sampai-sampai terakhir katanya ada heboh seorang pemuka agama yang banyak penggemarnya kecewa karena mau menikah lagi, karena mengikuti dalilnya memperbolehkan. Banyak fansnya kecewa berat, terutama yang perempuan. Yang laki-laki mendukung, pemuka agama kami melakukan poligami boleh. Banyak yang konflik juga, ya. Suami istri biasanya ikut pemuka agama ini, tiba-tiba pemuka agamanya bisa bayangin ya, ngefans berat loh. Suami istri sama satu figur itu, tiba-tiba figurnya poligami. Suaminya yang karena sama-sama ngefans sampai jadi panutan, setiap apa yang disampaikan di taksimi, diamini, diiyakan, diikuti. Menikah, rencananya menikah lagi. Sang suami ada kesempatan. Sang istri yang biasanya bareng sama suami ikut acaranya pemuka agama ini, tiba-tiba jadi berseberangan. Jangan suami saya juga punya pemikiran yang sama dengan pemuka agama. Nah, banyak yang terjadi begitu di setiap forum-forum pembahasan. Banyak yang Nasrani juga
Wah, menurut Injil ini. Yang menarik, di forum pemaparan atau di channel-channel pemaparan ajaran Buddha, bisa kita lihat jarang, saya bukan bilang tidak ada, tapi jarang sekali pemuka agama kita, sebut saja biku ataupun pendeta, kebanyakan biku, yang menggunakan, wah menurut suta ini, menurut apa, menurut Bapak Ibu coba perhatikan, jarang sekali. Kecuali memang kalau pemaparannya sedang membahas suta. Saya sempat bincang-bincang ke bulan kemarin, kalau kita nggak pakai dalil, kita pakai pemahaman dasar aja tentang kehidupan ini. Kalau yang namanya penderitaan, akarnya itu jelas 3. Semua udah tahu, udah pasti. Loba, dosa, moha. Urutannya biasanya katanya moha dulu, kegelapan batin. Dari moha berbarengan muncul kebencian, dosa, berbarengan muncul loba, keserakahan. Kalau kita diliputi ini, hidup kita menderita. Kita berangkatnya dengan prinsip itu. Apa dalilnya di agama Buddha nggak boleh nikah lagi? Umpamanya kalau ada suami istri di Buddhis, ini bapak ibu yang Buddhis yang menikah, boleh nggak sih? Pernah dengar nggak ada ajaran Buddha tentang poligami? Nggak ada. Boleh kalau kurang menderita. Kurang menderita boleh, kenapa? Nah, penjelasan ini banyak kalau kita googling ya, jarang ada yang suta-suta khusus yang membahas ini. Cuma dilihat dari contoh kehidupan. Nah, Sang Buddha sendiri dari ceritanya Jataka sampai nanti pada akhirnya yang kebanyakan dari cerita Jataka, dari kehidupan Sang Buddha kita yang sekarang ini, di zaman-zaman beliau jadi Bodhisattva dan sebelumnya itu bertemu dengan Yasodhara. Yasodhara yang di kehidupan Sang Buddha, Pangeran Siddhartha lahir jadi Yasodhara. Perempuan itu yang bersama beliau di kehidupan masa lalu. Itu mau mengatakan begini, bahwa Sang Buddha sendiri, Siddhartha sendiri, dan Sang Buddha menggunakan banyak perumpamaan tentang Brahmana yang lahir bersama karena sudah hidup bersama di kehidupan apa, dan mencontohkan kehidupan Pangeran Siddhartha sendiri ketemu Yasodhara karena kehidupan lampau hanya dengan pasangan itu saja. Jadi kita nggak ada dalil khusus untuk poligami. Kalau mau lihat kisahnya ya dari kisah kehidupan Siddhartha pertama dan banyak contoh-contoh yang disampaikan oleh Sang Buddha tentang Brahmana yang berpasangan, itu kehidupan masa lampaunya hanya berpasangan satu. Tapi lepas dari itu, orang kalau mau poligami, dorongannya apa sih? Nafsu seksual. Nafsu seksual. Nah, kalau udah ngomong tentang nafsu ya udah. Yang namanya nafsu kan akar penderitaan. Yang bawanya kemana nanti buahnya ya nanti penderitaan. Jadi nggak usah banyak pakai dalil-dalil, lihat aja pada dasarnya apa, prinsipnya apa, akarnya apa, kita selalu kembali ke sana. Udah jelas ya, poligami akarnya nafsu keinginan, ya, nafsu sensual, buahnya nanti penderitaan. Jadi Bapak Ibu yang berkeluarga cukup 1 istri. Paling banyak. 1 istri paling banyak. 1 istri paling banyak. Karena bisa nggak usah menikah. Oh iya, kalau bisa nggak usah menikah. Urusan makan juga. Ya, urusan makan. Boleh nggak makan ini, boleh nggak makan itu. Wah, kalau yang itu ada perdebatan. B2 nggak boleh, zaman ini boleh, sekarang dihapus. Kalau urusan agama Buddha, makan yang penting madya. Jangan berlebihan, hanya untuk menahan diri dari rasa kelaparan sehingga bisa beraktivitas, melakukan kegiatan bermoral. Udah prinsipnya itu. Ya.
Nggak ada harus makan ini, harus makan itu, boleh nggak makan ini, boleh nggak makan itu. Yang penting nggak beracun aja gitu kan. Jadi lebih simpel. Kembali ke prinsipnya. Kalau sudah berlebihan, artinya sudah jadi akusal, tidak bajik, bukan kejahatan, bukan apa-apa, tapi akusal. Minum air putih aja bisa akusal kalau minumnya berlebihan. Air putih yang dia air minumnya 3 botol, saking hausnya nggak nafsunya pengen menghilangkan dahaga, minumnya 3, udah jadi akusal karena ada nafsu pengen. Walaupun bukan kejahatan, tapi sesuatu yang tidak bajik, berlebihan. Itu aja prinsipnya. Jadi saya pikir ajaran Buddha ini mengajak umatnya, pengikutnya untuk kembali ke prinsip dasar. Nggak usah terlalu banyak dalil-dalil, teori-teori. Yang penting kembali ke prinsip. Dan kita banyak lihat ajaran-ajaran Sang Buddha yang kalau ilustrasinya itu selalu bulat kok gitu. Mau dilihat dari mana saja ketemunya ya itu aja. Kembali ke loba, dosa, moha sebagai akar dari penderitaan. Mau bebas dari penderitaan menuju kebahagiaan, hilangkan loba, dosa, moha. Itu aja. Laki-laki yang pengen six pack, tujuannya pengen sehat awalnya, tapi gara-gara dilirik banyak perempuan, tujuannya berubah. Jadi olahraga gym gitu. Saya baru tahu kalau ternyata seberapapun kerennya pria yang six pack kalah dengan orang pria yang punya 6 cars. 6 mobil. Itu pesannya Presiden Mozambik atau apa itu dengan negara di Afrika. Karena penduduknya, yang pemudanya lebih banyak ke gym daripada kerja. Dia langsung di pidatonya. Pemuda negara itu ya, saya lupa persis, tapi di quote banyak itu jadi meme, jadi lelucon juga. Jadi banyak pemuda di negara ini, mungkin bagian negara Afrika yang kecil itu, pemudanya lebih ngurusin badan, memperhatikan urusan badan, sehingga malas kerja. Perekonomiannya agak macet. Jadi presidennya sampai ngomong, percuma kalian ke gym untuk cari six pack, untuk badan yang tahu-tahu gitu, yang pria. Perempuan pada akhirnya juga cari yang pemuda yang punya 6 cars, yang punya 6 mobil daripada 6 tahun kerja. Nah, banyak yang tujuannya salah. Kalau kita mau olahraga umpamanya, kalau sudah dikotori dengan nafsu keinginan, larinya salah. Jadi nggak benar juga. Kembali ke pakai dalil, nggak usah. Ya prinsipnya apa? Ini ada loba, dosa, moha nggak? Nah, Sang Buddha sendiri dalam ajarannya banyak yang bilang ajaran Sang Buddha untuk kehidupan para petapa, untuk samana yang meninggalkan keduniawian. Padahal kalau dilihat lebih lanjut, ajaran-ajaran Sang Buddha banyak yang tidak mengetahui kalau Sang Buddha sendiri memberikan contoh atau ajarannya kepada umat awam. Walaupun makanya saking jarangnya ada dalil-dalil atau apa sih dasarnya untuk ini, apa sih dasarnya untuk melakukan ini. Tapi Sang Buddha pernah mengajarkan atau mengeluarkan ajaran-ajaran atau menyampaikan suta-suta tentang kehidupan sehari-hari. Contohnya yang untuk kehidupan bermasyarakat, Sang Buddha dalam, saya ngambil suta ini satu, Cakawati Sihana Sutta. Ini menarik ini. Zaman Sang Buddha 2600 tahun yang lalu sudah ngomong, kalau negara ini mau aman, masyarakatnya tidak ada percekcokan, tidak ada keributan, tidak ada tindak kejahatan, supaya tidak ada tindakan-tindakan bermoral, tindakan-tindakan amoral seperti pencurian, perampokan,
Yang harus dilakukan negara adalah menyejahterakan masyarakatnya. Jadi harus mengentaskan kemiskinan. Dan itu sudah ada di suta yang disampaikan oleh Sang Buddha 2600 tahun yang lalu. Jadi orang yang miskin papa, istilahnya diri dia. Kok saya bilang waktu baca itu mirip jahiliyah ya. Tapi di istilah Pali diri dia itu miskin yang amat sangat. Itu bisa menyebabkan masyarakatnya berbuat jahat. Sang Buddha 2600 tahun yang lalu udah ngomong gitu. Orang-orang yang berbuat jahat dilanjutkan di sutanya satu lagi namanya Kudanta Sutta. Percuma dihukum seberat apapun, kalau urusan perutnya belum selesai, keluar dari sana dia akan berbuat jahat. Jadi solusinya ya di sutta itu adalah sejahterakan masyarakatnya, perekonomian diperbaiki. Wah, saya bilang waktu baca sutta ini sebenarnya dibilang keren ya keren, tapi kan kalau kita pikir-pikir logikanya kan begitu kan. Kenapa sih orang berbuat jahat? Karena tidak tercukupi. Sekarang aja banyak, apa sih harus dilakukan? Banyak teori ekonominya. Tapi Sang Buddha katakan ya sejahterakan dulu masyarakat. Nah dari mana itu sebenarnya muncul? Kalau kita pikir-pikir tanpa dalil itu pun atau tanpa sutta itu pun kita sudah bisa mikir. Orang bisa berbuat jahat karena tidak tercukupi, karena nafsu keinginan. Nah, saya mau lanjut lagi dengan beberapa hal yang saya pikir sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita di sehari-hari. Saya mau ambil yang ada sutta yang menarik juga. Ini tentang kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang namanya sejahtera di masyarakat itu kan ukurannya cukup makan, kalau hujan panas terlindungi, punya papan, pakaian tercukupi, sandang. Itu kan ukuran sejahtera. Kalau yang katanya Menteri Ekonomi kita yang namanya sejahtera sekarang, ekonomi itu harus pertumbuhannya 5%. Tandanya 5% itu apa? Masyarakatnya bisa belanja ke pasar rutin. 5% itu artinya apa? Masyarakatnya bisa rekreasi rutin. 5% itu artinya apa? Masyarakatnya bisa, ini contohnya yang paling gampang disampaikan oleh wali kota Ridwan Kamil, Bandung ya, Jawa Barat, pemimpinnya Jawa Barat. Gubernur ya Pak. 5% itu apa? Setahun sekali bisa ke Bali masyarakat. Itu tanda sejahtera. Nah, apapun itu definisi sejahtera, tapi Sang Buddha mengatakan begini. Nah, ini juga tanpa dalil pun sebenarnya logikanya ya harusnya begini. Kalau orang mau sejahtera, mau dapat kesejahteraan dan kebahagiaan, dia harus melakukan 5 hal ini, 4 hal yang berguna ini. Ya. Apa yang pertama? Usaha yang tekun dan paripurna. Usaha yang tekun dan paripurna. Jadi kalau tekun itu artinya persisten, terus menerus. Kalau dia kerja itu terus menerus. Dan paripurna itu artinya yang dikerjain selesai. Dijelaskan di sana dia melakukan dengan skillful, keterampilan. Dia melakukan pekerjaannya dengan penuh perhatian. Ini saya ibaratkan kalau kita kerja yang tekun dan paripurna selesai, terus punya keterampilan, itu saya baru belakangan ini dengar kata-kata bisa diandalkan. Kita jadi orang yang bisa diandalkan, bekerja itu bisa diandalkan. Bapak Ibu pernah nggak lihat satu situasi, kami di lingkungan sekolah itu selalu ngomong tentang ini. Kalau ada orang ini, kayaknya lega nih, ada kegiatan nih, ada acara. Kalau ketemu satu orang nih, aduh, untung dia ada. Ini beres nih acara ini. Kita harus bisa jadi orang seperti itu. Jadi kalau dia bekerja atau kita bekerja,
kerjanya beres. Karena kita melakukannya dengan tekun, paripurna, penuh keterampilan, bisa beres. Ciri-cirinya apa? Di situasi kerja kita hadir, teman-teman pada, ini dia nih Pak Putu, ini dia Mas Jumat. Nah ini sampai segitu ukuran bahwa kita bisa diandalkan. Artinya kalau kita yang garap kerjaan bisa beres. Itu satu. Ya. Efeknya apa? Efeknya tentu saja kita dihargai. Kalau kita bekerja tekun, paripurna, orang jadi suka. Ya. Kalau ukurannya bekerja profesional, orang jadi suka, orang menghargai, ya tentu saja dapat penghasilan. Itu satu. Yang kedua, hal yang berguna yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan adalah kalau sudah dapat harta, dapat penghasilan, harta yang diperoleh dengan kerja keras, dengan tekun, diceritakan di sana cukup detail, usaha yang telah dilakukan untuk mendapat penghasilan yang telah dilakukan dengan keringat, dengan ketekunan, dengan keterampilan penuh, ya. Air keringat yang menetes di dahi, hasil yang diperoleh dijaga dengan baik agar tidak diambil, nggak tahu kenapa waktu itu di Suta itu istilahnya tidak diambil oleh para raja, tidak dicuri oleh para perampok, tidak diambil oleh ahli waris yang salah. Tiga, tidak diambil oleh raja, perampok, ahli waris. Setuju Pak bahwa ini menarik sekali. Setuju. Kita butuh itu ya. Tolong diambil. Ini salah satu contoh orang pelit tuh kayak gini, karena dia nganggap pinter, kitanya dianggap pinter, jadi nggak ada pembantunya. Saya karena goblok, saya butuh itu supaya lebih jelas masuk di situ. Jadi nanti yang nomor satu apa? Ayo, jangan lupa. Ayo. Enggak, yang nomor satu tandanya untuk kita harus apa untuk supaya apa? Kehidupan kita sejahtera dan usaha yang tekun, paripurna dan terampil. Nah ini baru namanya orang yang dermawan. Makanya saya biasanya ngomel-ngomel sama Pak Adi, jadi orang kok pelit apa? Pelit ilmu, pinternya diambil dia sendiri. Nah ini baru contoh yang baik. Satu. Oke, diulang dulu. Yang kita definisi sejahteranya cukup makan yang sehari-hari ya, cukup sandang, papan gitu ya. Supaya terpenuhi sejahtera dan bahagia ini, satu, kerja, tekun, paripurna, sampai paripurna. Nah, di sini ada unsur terampil, sehingga bisa diandalkan. Bisa diandalkan. Oke. Kalau kita udah kerja tekun, paripurna, orang suka. Kalau di dunia profesional, di dunia kerja dapat penghasilan. Nah, sudah dapat penghasilan, penghasilannya dijaga. Kalau dalam konteks sekarang, dalam kehidupan kita sekarang dijaga dengan cara, kalau zaman dulu nyimpan di bantal gitu ya, simpan di mana? Dijaga sekarang supaya tidak dicuri raja. Entah kenapa saya kok dicuri raja ya. Karena waktu itu kan ada pajak ya? Ya, pajak ya. Invasi. Terus tidak dicuri di pemerintah. pajak. Makanya di zaman dulu mungkin yang kalau di film-film tuh ambil ya, upeti ya. Kalau sekarang bukan pemerintah mengambil pajak, tapi rakyatnya mengemplang pajak. Kalau sekarang iuran. Penghasilan dijaga supaya tidak diambil ya. Tidak diambil. Curi ya.
Yang pertama nggak usah disebut lah, agak sensitif. Yang kedua pencuri. Ahli waris. Ahli waris salah. Tidak ada. Salah ahli waris. Ahli waris yang salah. Ternyata isu ahli waris yang salah ini betul-betul disuta loh ya. Sutanya namanya Wiaga Pajasuta. Ahli waris salah ternyata isu dari zaman dulu ya, sekarang juga masih ada. Harta jatuh di tangan yang salah atau salah memutuskan anak ini ternyata anak yang nggak benar, kita bantah-bantah gitu ya. Aturannya apa? Aturannya apa? Penghasilan dijaga. Nah kalau sekarang kita jaga harta nggak simpan di bantal tapi masukin tabungan, apa? Nah, tahunnya tahu. Bank, tiba-tiba banknya juga bangkrut. Artinya salah milih bank. Nah yang ketiga, sudah kerja tekun, dapat penghasilan, dapat upah. Ya. Kalau ini pun kerja sendiri kan, kita juga umpamanya wira swasta, kita juga dapat perolehan kan dari hasil kerja kita. Kalau yang pedagang umpamanya, pengrajin, dia kan dapat penghasilan juga. Ya. Yang ketiga, yang menarik supaya kita bisa sejahtera dan bahagia dalam kehidupan sehari-hari, sehubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, harus pilih teman yang Tidak, mulutnya. punya kalyana mitra. Sang Buddha katakan, milikilah good friendship. Terjemahannya beberapa, good friendship itu teman-teman yang baik. Kalau hubungannya dengan keseharian, artinya rekan bisnis yang baik, ya, lingkungan yang baik. Dan dikatakan di sana di sutta itu, terlepas dia tua ataupun muda, jika perilaku atau moralitas yang baik, orang-orang itu bisa mendukung usaha. Jadi nggak lihat umur. Jadi itu konteksnya bisa rekan kerja, lepas dia tua ataupun muda, sejauh dia punya moralitas yang baik, dia bisa dijadikan teman usaha. Ini agak susah ya sekarang, deteksi dia baik atau enggak. Ya. Tapi Sang Buddha pernah orang mengatakan kalau mau tahu orang itu ya tinggal bersama, lihat secara dekat, tinggal bersama. Punya kalyana mitra. Jadi asiknya ini kalau punya kalyana mitra, kalau dalam usaha kita mau salah, saya ulang nih, mau salah aja ada yang ngingetin. Ini cuan nggak nih, umpamanya kalau kita yang bisnis, ini untung nggak? Jangan lah, kayaknya nggak benar ya. Kalau punya teman-teman yang ngingetin kayak gitu, logikanya ya sejahtera kita kan, tidak akan kekurangan, tidak akan kehilangan materi. Ini masuk akal. Ini saya mau kasih contoh sebenarnya tanpa dalil khusus pun sebenarnya logikanya ya kayak gini nih, kalau kita mau sejahtera. Cuman karena Sang Buddha sudah memikirkannya, merumuskannya, melihat dengan jelas disampaikan oleh Sang Buddha, dan waktu kita dengar seperti ini, ya nggak ada perdebatan, ya memang harusnya kayak gini, begitu kan? Yang terakhir nih, hidup seimbang. Terjemahan lainnya, tahu batas diri, batas kemampuan. Sama jiwika, keseimbangan yang tepat dalam kehidupan. Ini contohnya, kalau sudah punya penghasilan, dijaga, mengeluarkan penghasilannya kita, membelanjakan penghasilan kita itu harus seimbang. Ya. Jangan besar pasak daripada tiang. Jadi contoh-contohnya menarik nih. Tahu besaran income kita, pemasukan kita, tahu seberapa banyak yang harus dikeluarkan untuk
biaya-biaya sehari-hari. Perumpamaan yang di dalam suta ini yang disebutkan oleh Sang Buddha, kita harus punya kemampuan melihat keseimbangan ini. Kita perolehnya berapa, harus mengeluarkan berapa. Itu keahliannya seperti tukang emas yang memegang neraca menimbang emas. Waktu dulu keren banget, zaman dulu ternyata sudah pakai neraca tukang emas. Jadi Sang Buddha mengilustrasikan orang yang tahu bagaimana mengeluarkan penghasilannya, itu keahliannya seperti tukang emas yang mengukur. Oh segini. Jangan sampai penghasilan ya, kurang dari pengeluaran. Jadi pengeluaran harus bisa diseimbangkan. Nah yang menarik lagi dicontohkan di suta ini, orang yang penghasilannya kurang tapi pengeluarannya banyak, sekali lagi ya, penerimaan atau income atau penghasilan yang kurang, kecil, tapi pengeluarannya besar, hidupnya menuju ke kemewahan, itu menikmati harta bagaikan mengguncang pohon apel. Mau menikmati apel, tapi apelnya, pohonnya diguncang. Banyak yang jatuh gosok, jatuh kan bonyok, daripada yang bisa dimakan. Itu ibarat perumpamaan yang disampaikan oleh Sang Buddha bagi orang-orang yang penghasilannya sedikit tapi hidupnya mewah-mewah. Jaga hartanya nggak bisa, goncang pohon apel-apelnya jatuh, yang bisa dinikmati cuma sedikit. Bagaimana dengan orang yang punya banyak harta, perolehan banyak, menerimanya hak banyak, tapi hidupnya tetap susah? Sang Buddha juga kasih perumpamaan, orang-orang seperti ini seperti orang yang kekurangan gizi. Orang yang hidupnya kekurangan gizi. Jadi kita harus cek kita yang bisa makan, yang punya duit kurang gizi. Perumpamannya unnourished people. Orang yang kekurangan gizi, punya harta tapi tetap hidupnya susah. Sang Buddha katakan dia sebagaikan orang yang kekurangan gizi. Nah, ini yang harus dilakukan kalau kita mau sejahtera dan bahagia. Sekali lagi, berhubungan dengan apa yang saya sampaikan di depan, nggak usah pakai dalil, kayaknya logikanya ya harus begini. Walaupun sebenarnya banyak lagi nih kalau ditambahkan. Tapi Sang Buddha katakan 4 ini aja cukup berguna. Kalau kamu mau bahagia sejahtera, dan jalani ini aja. Make sense ya? Masuk akal. Nah ditambahkan lagi, ini coba kita ulang satu-satu. Apa yang harus dilakukan? Kerja tekun. Penghasilan dijaga, punya kalyana mitra, hidup seimbang. Ya. Hidup seimbang artinya yang tadi yang urusan kalau kita punya uang, butuh makan yang pas gitu ya. Jangan berpikir. Nah, dilanjutkan. Kalau mau yang sudah kita peroleh, ini kan sejahtera, bahagia. Ini ujungnya tadi kan bermuara pada penghasilan kan, harta kan. Nah kalau mau ini, harta ini tetap berlipat ganda, wah Sang Buddha juga sampaikan di suta itu masih dilanjutkan. Ya. Kalau mau berlipat ganda, hindari 4 hal ini. Masuk akal lagi, saya baca, ini nggak usah macam-macam, nggak usah pakai yang macam-macam, dipikir-pikir nalar aja masuk. Kalau kita sudah dapat perolehan harta, mau dilipat gandakan, ini karena orang suka nih katanya dilipat gandakan ya. Titip ke saya, nanti kembali ke saya. Itu nggak masuk akal, agak sulit. Tapi Sang Buddha jelasinnya gampang. Hindari 1, perselingkuhan. Ada yang bisa nalar ini enggak? Kenapa sih kalau harta mau tetap berlipat ganda, aman umpamanya, hindari perselingkuhan, penyelewengan, pemenuhan nafsu sensual. Ditulis
Hindari gitu. Nanti kalau dibaca orang harta sekret hindari. Harta plus hindari. Nah itu penting ya, karena kalau nanti dibaca mari kita berselingkuh. Sorry ya, betul, makasih. Mari berselingkuh harta Iya, tambah. itu hal berguna loh. 4 hal berguna untuk sejahtera dan bahagia, punya harta dan kita punya perselingkuhan. Masuk akal ya? Banyak kasus-kasus di masyarakat kita tiba-tiba anjlok, keuangannya hancur, perekonomian hancur, yang namanya sejahtera bahagia di keluarganya hancur gara-gara selingkuh, pemenuhan nafsu seksual, main perempuan. Kalaupun yang di sini kok kesannya perempuan, enggak, main laki-laki juga. Kalau dia yang berhasil perempuan, ya, yang berselingkuhnya laki-laki, perempuannya bisa juga. Ya. Pokoknya pemenuhan nafsu seksual itu akan menyebabkan kemerosotan. Yang kedua, perjudian. Ini zaman Samudra, ini artinya judi itu dari zaman dulu, orang bertaruh. Masuk akal ya? Harta berkurang. Yang ketiga, drunkenness, mabuk-mabukan. Dijamin harta habis. Yang mana? Ya semuanya ini. Oh, dijamin ya? Jaminan tokcer pasti harta. Mabuk-mabukan. Yang keempat, nah ini sama nih. Kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi kita kalau mau harta yang meningkat, punya rekan kerja baik, ini bergaul dengan orang-orang salah, tidak bermoral. 1, 2, 3, 4. Ini akan menyebabkan harta kita berkurang, sejahtera, kebahagiaan kita lenyap di dunia ini. Perselingkuhan, perjudian, mabuk-mabukan, bergaul dengan orang-orang tidak bermoral. Masuk akal? Ada yang bisa mendebat ini? Enggak mungkin. Mabuk-mabukan apa hubungannya dengan mengurangi kesejahteraan, kebahagiaan? Gimana? Nggak bisa berpikir dengan baik. Pulang sebanyak nih ya kasus orang mabuk-mabukan pulang ke rumah yang walaupun rumah mewah, harta berlimpah, pulang ke rumah mabuk-mabukan, kan nggak nyaman di rumah. Ya. Bawaannya mau ngamuk aja, nggak jelas gitu ngomong. Masuk akal sekali. Bergaul dengan orang salah, apa di bahasa Jawa dikureti aja gitu. Kita orang kaya, ditempelin sama orang-orang yang nggak, ayo kita apa itu, Google kemana-mana yang urusannya pemuasan nafsu. Kalau dilihat lagi, nggak usah pakai ini, akarnya apa sih? Bapak Ibu Saudara loba dosa. Nah, cuman praktek sehari-harinya kalau dipasang ini deh, masuk akal. Nggak usah dalil macam-macam, ini aja. Saya mau tutup ini, Sang Buddha katakan di sutta itu, ibarat tangki besar, sejahtera dan bahagia itu kita mau isi di sebuah tank yang besar. Ya. Ini kebahagiaan dan kesejahteraan itu seperti air hujan yang masuk turun ke tangki itu. Masuk ke tangki itu melalui 4 lubang. 4 lubang tadi yang 4 hal yang berguna tadi. Maksudnya apa? Usaha, tekun, kerja keras tekun, ya, paripurna. Yang kedua, hartanya dijaga, jadi udah masuk dijaga. Yang ketiga, teman yang baik. Yang keempat, hidup yang seimbang. Itu keran, ibarat keran yang masuk ke tangki. Air yang hujan masuk ke tangki itu melalui 4 keran. Yang bisa bikin airnya berkurang di tangki itu ya. Nah, orang yang bijak, sekali lagi orang yang bijak akan menjaga 4 saluran masuk ini dan memastikan 4 saluran keluarnya kita.
waktu saya lihat ilustrasinya keren juga ya. Cetol melo-melo, tangkinya penuh. Bapak Ibu, itulah guru agung kita. Jadi kalau nggak macam-macam, saya pikir nggak rumit-rumit ya. Ini Sang Buddha nggak katakan aja, ayo coba pikirin kayak membimbing murid-murid, ayo coba pikirin apa yang bikin harta berkurang. Pasti kita ketemunya kurang lebih kayak gitu. Mungkin bisa kita tambahkan. Tapi Sang Buddha katakan ini. Bapak Ibu saudara-saudari semua, pembahasan ini semoga membawa manfaat buat kita semua. Kalau yang sudah sejahtera, kelanjutannya apa sih supaya bisa bertahan? Kok dana nggak ada di sini? Manusia katanya kan ada. Kalau mau tetap sejahtera, bahagia, sejahtera, dananya mana? Ini tinggal dilengkapi. Hidup seimbang itu tadi ya. Dana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa membawa manfaat bagi kita semua dan semoga semua